kalau sistem ekonomi itu tergantung dari sisi dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi kemasyarakatan atau sistem ekonomi pemerintah ya. Jadi kalau menurut kita sih asal dari masyarakat. Menurut Bapak, kenapa tiap negara bisa punya sistem ekonomi yang berbeda? Tergantung tingkat kemajuan satu negara itu sendiri. Ya, kemudian kan sistem pemerintahannya juga. Kalau kita kan sistemnya demokrasi, beda dengan misalnya kayak Amerika kan liberal. Itu sistemnya terapkan ekonomi liberal juga kalau di Amerika, salah satu negara maju, negara berkembang. Kalau kita kan negara berkembang, negara yang demokratis, pasti menggunakan sistem ekonomi yang berbeda dengan negara-negara lain. Selesai sini ya Pak. Nah, sistem ekonomi ini kan pastinya berdampak untuk kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, kalau menurut Bapak, gimana sih pengaruh sistem ekonomi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Kalau ekonomi itu memang harus punya sistem. Karena kalau tidak punya sistem bakal kacau ekonomi yang di Indonesia pastinya. Indonesia itu orang masyarakat itu diatur oleh sistem ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun dia punya kebijakan lokal sendiri untuk ekonomi. Misalnya yang tadi yang sistem ekonomi perseorangan atau individu maupun kelompok. Jadi memang ada keterkaitan di antara sistem ekonomi tersebut di antara masyarakat itu sendiri. Baik Pak, di Indonesia kan menganut sistem ekonomi Pancasila. Nah, kalau menurut Bapak, sistem ekonomi yang sekarang ini bikin masyarakat lebih sejahtera atau masih banyak tantangannya Pak? Kalau untuk sistem ekonomi menurut gambaran secara umum atau menurut secara pandangan awam dari masyarakat seperti kita, sistem ekonomi yang ada di Indonesia pada dasarnya sudah bagus, cuma penataannya yang belum. Penataan sistem ekonomi itu sendiri, karena memang seharusnya kan pemerintah harus lebih jeli melihat kebutuhan ekonomi itu sendiri di masyarakat di bagaimana. Sistem yang diterapkan itu sudah disosialisasi atau belum, atau kebijakan-kebijakan yang mengarah atau yang pro ke masyarakat itu sendiri tentang ekonomi. Untuk selanjutnya nih Pak, sistem ekonomi yang sekarang ini tuh lebih banyak nguntungin siapa sih? Masyarakat kecil, pembisnis, atau malah pemerintah yang lebih banyak diuntungkan, yang lebih diuntungkan? Ya, kalau sekarang lebih kepada pengusaha sih, pengusaha, karena sistemnya itu lebih ke penguasaan ekonomi. Kan di satu kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau yang masyarakat kecil khususnya kayak kita yang UMKM itu hanya semacam biasnya saja dari ekonomi tersebut. Tapi kalau yang merasakan dampak positif atau yang lebih disebut lebih kemana arahnya, yang lebih merasakan itu pasti dari pihak pengusaha ataupun pemerintah. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ngomongin sistem ekonomi Pancasila, menurut Bapak, konsep ini masih relevan nggak di zaman sekarang? Yang dimana sistem ekonomi Pancasila ini kan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tetapi di balik itu terdapat juga kekurangan seperti masih ada korupsi dan ketimpangan ekonomi. Iya. Menurut Bapak Itu masih yang relevan? menjadi, iya, itu yang jadi salah satu pertimbangan jawaban tadi. Kenapa dikatakan bahwa ekonomi yang bersistem Pancasila itu memang belum sepenuhnya atau belum total mengarah kepada kesejahteraan rakyat, karena memang sistem ini berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Salah satunya tadi itu pengusaha. Kan kita ini kalau dilihat dari segi ekonomi Indonesia, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai salah satu bidang ekonomi, misalnya kayak bahan pokok, kemudian untuk
passion dan sebagainya, itu kan ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai bidang itu. Nah, yang saya bilang tadi bahwa kalau dibilang relevan atau tidak, pada dasarnya harusnya relevan dan menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri, namun harus dikelola dengan baik dan ditata dengan baik oleh pemerintah. Demikian. Nah, menurut Bapak sendiri, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila yang sekarang ini itu gimana? Iya, kalau makanya kembali lagi sistemnya itu sudah diterapkan secara maksimal atau belum. Kalau memang sistem ekonomi Pancasila itu diterapkan dengan maksimal, tentu saja mengarahnya kepada kesejahteraan masyarakat. Tapi karena sistem ini belum diterapkan secara total oleh pemerintah atau belum adanya kesadaran dari pihak pengusaha untuk melaksanakan sistem ekonomi Pancasila tersebut, maka lebih cenderung kepada menguntungkan pihak-pihak tertentu. Maka saya bilang bahwa untuk saat ini harusnya relevan kalau dilaksanakan dengan secara total. Ya. Nah, menurut dari Bapak juga, ada nggak sih yang perlu diperbaiki dari sistem ekonomi Pancasila kita yang sekarang agar lebih menguntungkan banyak orang dan agar lebih adil? Iya, lebih kepada pemerintahnya. Ya, jadi pemerintah harus kembali melihat dampak-dampak positif maupun negatifnya dari masyarakat itu sendiri. Kira-kira banyak negatifnya atau positifnya. Nah, kalau memang banyak negatifnya, artinya kalau dibilang banyak negatifnya berarti belum begitu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah harus mengatur kembali kebijakan yang diambil dengan program sistem ekonomi Pancasila tersebut agar supaya apa? Agar supaya sistem ekonomi Pancasila itu benar-benar merambah atau memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri yang bisa merasakan kesejahteraan dari hasil sistem ekonomi tersebut. Baik Pak, jadi kesimpulannya dari Bapak itu harus ada penegasan kembali dari pemerintah Betul. ya terhadap sistem ekonomi. Penataan kembali. Iya, penataan kembali. Mungkin cukup sekian Pak pertanyaan dari kami terkait sistem ekonomi. Kami perwakilan mahasiswa UB mengucapkan terima kasih banyak Iya. atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih Bapak. Iya. Sikap kami dari mahasiswa di Universitas Bangka Belitung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen ingin menanyakan Bapak beberapa hal. Sebelumnya izin bertanya, nama Bapak siapa? Aku dari Islam. Apakah Bapak keberatan jika kami menanyakan beberapa hal mengenai sistem ekonomi? Enggak, boleh. Mau tanyakan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Kakak sistem ekonomi itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku, sistem ekonomi itu adalah cara yang digunakan negara atau kelompok masyarakat untuk mengatur produksi, terus distribusi atau konsumsi barang. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada berapa jenis sistem ekonomi dan bedanya apa aja? Ekonomi itu kalau nggak salah ada 4, ada tradisional, ada terpusat, ada campuran, ada liberal. Nah, kalau tradisional itu biasanya untuk barter, untuk sistem ekonomi barter itu yang tradisional. Terus juga ada yang terpusat itu biasanya untuk negara komunis. Kalau untuk yang liberal itu untuk negara yang menganut kapitalis. Nah, kalau yang campuran ini biasanya kayak Indonesia. Nah, Indonesia itu sistem ekonomi campuran. Untuk pertanyaan ketiganya, menurut Kakak, kenapa tiap negara bisa punya sistem ekonomi yang berbeda-beda? Karena perbedaan budaya, kulturnya itu kan itu ngaruh banget sih. Karena beda negara kan beda budayanya, nah itu ngaruh sama sistem ekonominya. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan dampak sistem ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama, gimana sih pengaruh sistem ekonomi terhadap kehidupan kita? Untuk sehari-hari ya. Yes. Nah, kalau kehidupan sehari-hari tuh dampaknya tuh bisa bantu individu untuk buat keputusan sehari-hari, terus bisa nambah apa ya, bisa buat individu itu untuk lebih berkontribusi dan dalam pengembangan ekonomi lah. Yang baik, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang dampak sistem ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama, gimana sih pengaruh sistem ekonomi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Kalau pengaruhnya itu dia bisa menciptakan nilai-nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian juga kalau dalam konteks masyarakat juga bisa meningkatkan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, sama kualitas hidup. Soal selanjutnya,
menurut kakak sistem ekonomi yang sekarang ini bikin masyarakat lebih sejahtera atau masih banyak tantangannya? Sebenarnya baik sih, membuat sejahtera sih. Tadi kan budaya Indonesia juga kan sistem ekonominya campuran, kita kan di Indonesia. Itu sebenarnya sejahtera, tapi untuk tantangan pasti ada. Tapi kalau kita membahas itu mensejahterakan atau enggak, sejahtera lah. Soal selanjutnya, sistem ekonomi yang sekarang ini lebih banyak menguntungin siapa sih? Masyarakat kecil atau pebisnis atau pemerintah? Kalau untuk sekarang sebenarnya semua aspek. Kalau untuk pebisnis juga kan, kalau Indonesia ini kan konsumtif ya. Jadi kalau untuk pebisnis, budaya FOMO itu kan ngaruh banget di sisi pebisnis. Kalau untuk pemerintah, sekarang kan ada namanya sistem kayak UMKM kan. Jadi UMKM itu kan harus didaftarkan juga ke pemerintah. Dan itu menguntungkan pemerintah juga dari pemerintah. Sama satu lagi apa tuh? Satu lagi pebisnis masyarakat kecil. Masyarakat. Kalau masyarakat kecil kan ya itu kayak jual es teh aja tuh. Itu kan bisa didaftarkan oleh UMKM halal sekarang kan, sama ekonomi syariah. Nah itu kan membantu juga gitu, untuk masyarakat kecil. Baik, Kak, di sini kami ingin melanjutkan pertanyaan mengenai pendapat kakak untuk sistem ekonomi Pancasila. Pertanyaan pertama, kalau ngomongin sistem ekonomi Pancasila ini kan menurutnya itu ada beberapa konsep kan. Nah, konsep ini nih yang masih relevan di zaman sekarang nih apa aja sih? Konsep gotong royong. Jadi yang paling relevan diterapkan di Indonesia itu kalau sistem ekonominya itu sistem gotong royong. Itu relevan. Iya, karena kan untuk sekarang kan kita kan budayanya saling membantu ya. Kayak kalian kalau lagi di luar kota atau seandainya kayak kita kan misalkan ke Walimang, kemudian kalian ke Selandia atau kalian mungkin ke Mentok, terus kalian nggak tahu jalan, masyarakat akamsi sana tuh sangat apa ya, aktif dan komunikatif untuk membantu kita. Kalau apalagi kalau kita pendatang kan, mereka harus bantu, bahkan mereka bisa bantu nemenin. Jadi sistem seperti itu sangat membantu dan sangat efektif untuk di zaman sekarang juga masih ada. Berarti kita lanjutkan pertanyaan kedua, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila dibanding sistem ekonomi yang lainnya? Kalau sistem ekonomi Pancasila itu sangat ada yang baik karena dia tuh memperkuat persatuan nasional. Nah itu tadi kayak gotong royong. Nah itu kan Pancasila banget tuh. Nah itu sebenarnya kalau dibandingin paling baik dan paling efektif di sistem Pancasila itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak ada nggak yang perlu diperbaiki dalam sistem ekonomi kita biar makin adil dan menguntungkan banyak orang? Sebenarnya yang perlu diperbaiki nggak begitu sih, cuma lebih ditingkatkan. Misalnya kayak kepemerataan, keberlanjutan, gitu, ketahanan, kayak kesenjangan ekonomi itu kan harus lebih dikurangi, tapi yang sudah ada tuh lebih disempurnakan. Pertanyaan lagi teman-teman? Udah kan sampai situ aja. Makasih karena kakak udah mau menyempatkan waktunya. Makasih teman-teman. Kami dari mahasiswa UPJ mungkin izin undur diri.